menyelesaikan permasalahan yang sifatnya. Jadi tolong dijaga komunikasi dengan semua dosen, terutama nanti angkatan 2021 yang sudah diberikan SK-nya, sebagian besar masih ada beberapa mungkin yang belum dapat SK-nya. Jaga komunikasi dan etika dengan semua dosen. Ya, jangan sampai nanti dosen 2 merasa kalian abaikan, kalian sepelekan, sehingga kalian todong mereka dalam tanda petik untuk mengakses draft tesisnya menjelang limit, ya biasanya menjelang limit bayaran lah ya, menjelang limit bayar SPP, sehingga itu mulai kehebohan untuk menyelesaikan si penelitian tesis ataupun deskripsi dan disertasi seperti itu. Jadi tolong diingat-ingat, semua dosen harus kalian hargai, harus kalian jaga etikanya berkomunikasi dengan mereka, sehingga mereka merasa kalian hargai. Kalau bermasalah dengan hal seperti itu, bermasalah dengan etika komunikasi, berhubungan dengan perasaan, itu sangat rumit untuk menyelesaikannya. Ngabisin waktu, rumit, dan prodi nggak mengurusi. Ya, tolong ingat poin itu, terutama untuk 2021 yang akan mulai proses bimbingan. Jaga komunikasi dengan semua dosen. Itu sifatnya soft skill, soft skill non teknis tapi bisa jadi lebih kritikal dibanding yang hard skill ataupun yang teknisnya. Intinya hati-hati dalam berkomunikasi, jaga etikanya, dijaga posisi kalian sebagai mahasiswa yang butuh pendampingan dari semua dosen. Kalau bermasalah dengan hal itu sangat sulit untuk menyelesaikannya. Ya, tolong diingat ya. Oke. Kemudian ada lagi yang menanyakan tentang jadwal? Silakan kalau ada yang menanyakan. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Pak, tadi kan sempat disebutkan bahwa yang untuk angkatan 2018 ada jadwal perpanjangannya. Nah, kalau yang untuk angkatan 2020 gimana, Pak? Recording in progress. Ada, kalian mau ngapain perpanjangan? Kalian punya jatah sampai 2000, kalian 2020 berarti punya jatah sampai 2024. Silakan kalau kalian mau kuliah sampai 2024 silakan. Kalau mau lama-lama di sini juga silakan, tapi nanti semakin lama kalian di sini itu tidak baik untuk semuanya, untuk prodi tidak baik, untuk kalian juga tidak baik. Walaupun nanti katakanlah misalnya kalian punya uang yang sangat banyak dan tidak bermasalah dengan pembayaran SPP, tapi secara untuk kualitas lulusan dan juga yang sifatnya ke pendataan kelulusan itu tidak baik untuk semuanya. Untuk prodi tidak baik. Jadi nanti untuk proses quality control-nya ataupun checking-nya, monitoring-nya itu akan mengikut terhadap berkas yang diserta Indra di grup terkait dengan bimbingan ya. Bimbingan, konsultasi nanti akan dikontrol dari situ. Sehingga nanti mulai September itu akan ada proses monitoring, konsultasi lewat prodi. Prodi akan mengevaluasi, kalian mau serius apa enggak? Kalian punya progres apa enggak? Kalau enggak ada progresnya dan mungkin kami melihat faktor mahasiswa, faktor kalian, faktor kesibukan, nanti dikembalikan lagi ke kalian. Kalian mau kuliah apa enggak? Nanti dari situ kan bisa kelihatan dua arah ya. Misal nih si Alvin datang ke dosennya mungkin ketemu dengan si Alvin tanggal 1 Agustus misal. Lalu kemudian tidak ada respon di situ, tidak diproses dalam katakan misalnya dalam 2 minggu, 3 minggu, berarti kan dia tersumbat ataupun mampet ataupun bottleneck-nya di posisi si dosen. Itu kita enak mengkomunikasikannya dengan si dosen. Tapi kalau misalnya dari catatan kita bahwa ketika si Alvin datang dikasih arahan, dikasih tugas, lalu si Alvin menghilang selama 1 bulan, berapa ataupun kan di situ kan dikasih tahu maksimal per 2 minggu ya. Per 2 minggu kalian harus konsultasi dengan si dosen menunjukkan progres. Berarti bebannya di si Alvin. Nanti akan saya tanya lagi, Alvin mau kuliah apa enggak? Kalau enggak, selesaikan baik-baik. Jadi dua sisi nanti akan dimonitoring, dua sisi akan dikendalikan. Jadi itu proses yang nanti akan kita coba jalankan mulai semester ganjil. Jadi nanti kita sama-sama enak. Kalian bisa terkendali. Nah, di situ kan disampaikan kalian maksimal itu setiap 2 minggu kan harus konsultasi tiap 2 minggu. Lalu itu dengan para doping ya. Nah kemudian untuk dengan kita di prodi itu kita akan jalankan proses monitoringnya per bulan. Per bulan itu kita akan cek kalian komunikasi apa enggak, kalian diskusi apa enggak, kalian ngapain aja selama 1 bulan itu. Kalau nggak ada progres, ya udah kita kembalikan lagi ke kalian. Kalian mau ngapain di program studi ini? Mau tetap kuliah apa enggak? Kalau tetap kuliah, ikuti jadwalnya, ikuti schedule-nya, kita akan coba bantu, bisa kalian selesaikan. Artinya kan kalian, ya kita kan semua orang dewasa. Punya pekerjaan, punya tanggung jawab, dan juga punya kewajiban-kewajiban lain selain kuliah. Jadi, cobalah dikondisikan situasinya, sehingga apapun kesibukan di luar aktivitas perkuliahan, itu bisa kalian seimbangkan kehidupan akademis dan kehidupan lain, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Jadi itu sih intinya yang terkait dengan proses bimbingan. Oke, saya balik lagi ke poin pertama. Ada pertanyaan tentang jadwal kuliah, jadwal wisuda?
Nggak ada? Clear ya? Oke, kita lanjut ke poin kedua ya. Poin kedua, kita akan masuk ke buku bimbingan yang sudah di-share Pak Indra di grup kita. Kelihatan screen ya? Kelihatan screen saya? Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini buku bimbingan. Ini akan kita mulai pakai, ya mulai ketika di-share Pak Indra, maka itu sudah berlaku. Di-share Pak Indra. Nah, saya mulai dari Stambuk 2021 dulu ya. Nanti yang belakangnya 20, 2019 nanti boleh nanti bertanya ataupun kalau misalnya ada yang mungkin belum jelas, yang lupa saya sampaikan, tolong ditanyakan. Khusus untuk 2021 dulu, maka ke depan kalian akan melakukan proses yang namanya seminar praproposal, gitu ya. Praproposal nanti wajib hukumnya kalian sudah seminar literatur, kan begitu ya. Nah, kemudian seminar literatur itu nanti ada beberapa mahasiswa yang harus apa itu? Oh, udah bisa. Ya udah, kunci aja. Si punya Indra udah. Oke. Oh, ada apa boleh? Oke. Kasih Ki. Oke, lanjut ya. Tadi sampai di mana? Proposal ya. Oke. Nanti saya akan cek lagi hasil dari seminar literatur kalian beberapa bulan yang lalu. Ada beberapa mahasiswa yang masih belum merapi, masih belum meluangkan waktunya untuk membaca dengan baik sehingga harus mengulang sesi seminar literatur. Tapi nanti akan saya kabarkan lagi. Khusus untuk mahasiswa yang belum melakukan seminar literatur, tolong diingat yang 2021 segera konfirmasi. Segera konfirmasi ke saya, nanti dijawab aja untuk yang belum melakukan seminar literatur. Karena kalian wajib seminar literatur untuk lanjut ke seminar proposal. Jadi saya ingatkan lagi, khusus mahasiswa 2021 dan 2020 yang baru akan proposal, belum melakukan seminar literatur, segera konfirmasi. Begitu nanti jadwal keluar, kalian tidak konfirmasi, nanti nama kalian dikeluarkan dari jadwal itu. Nanti kalian nunda lagi jadwal berikutnya, dan mungkin sekian bulan lagi. Nanti yang terlambat ya kalian juga. Jadi tolong segera angkatan 2021, 20 yang belum proposal ya dan belum proposal, segera konfirmasi kalau kalian belum melakukan presentasi seminar literatur. Itu poin pertama. Kemudian poin berikutnya, proses bimbingan untuk yang pra-proposal. Oke, mungkin saya masuk lagi ke si buku ya, bukunya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung aja diinterupsi aja, nggak apa-apa. Nanti di awal, ini saya besarin ya fontnya. Ya, silakan diisi identitasnya di buku kalian itu, nanti print sendiri ya, print sendiri. Jadi Prodi nggak akan nyetak, kalian print sendiri aja. Isi nama, yang judul, bimbing 1, bimbing 2. Kemudian berikutnya, ini kita lihat introduction-nya dari si buku ini. Oke. Yang pertama, kita ingin semua mahasiswa bisa selesai tepat waktu, khususnya untuk yang 2021. Untuk 2020 ya, itulah kalian sudah menjalani proses dengan manajemen sebelumnya, ya mungkin ada yang beberapa, mungkin sebagian kecil ya bisa selesai di semester ini, berarti kan 4 semester ya, alhamdulillah ada berapa, tapi saya pikir itu mungkin nggak sampai 25% ya yang bisa selesai 4 semester untuk yang Stambuk 2020. 2019 maka kalian sudah masuk ke semester berapa ini? Semester 7 ya? 2019 ya. 7. Maka kalian sudah otomatis akan sudah jauh lebih tertinggal lagi, dan makanya ini saya fokusin dulu ke 2021. 2021 kalian ditargetkan selesai 4 semester. Ya, 2021 camkan dalam pikiran kalian harus selesai dalam 4 semester. Nah, beban terberat dalam studi magister otomatis kan tesis. Beban terberat. Makanya kita coba mengkondisikan, membantu supaya mulai di semester 3, ini kan mau masuk semester 3 ya, kalian sudah mulai menyentuh penelitian tesis. Oke, itu yang ceritanya kenapa teman-teman yang 2021 itu dikondisikan seperti ini, supaya kalian bisa selesai 2021. Nah, dokumen inilah yang nanti diharapkan bisa mengendalikan, memonitoring progres kalian, sehingga bisa mendapatkan target selesai di 4 semester, paling lama. Kemudian, kita lihat di buku ini, untuk proposal itu kita agendakan bulan Agustus ya, mungkin di akhir. Artinya kalian sudah mendapatkan SK,
lalu sudah di 5 minggu lebih kurang itu melakukan proses diskusi, bimbingan, pendampingan dengan semua dosen, jangan lupa dengan semua dosen, sehingga nanti di bulan Agustus sudah bisa praproposal dan hasilnya sudah sudah layak lah, sudah bisa kita katakan memang kalian cukup siap untuk melakukan penelitian tesis. Karena selama ini dari pengalaman saya itu cukup banyak ya, mungkin bisa dibilang sebagian besar itu proposal tesis itu betul-betul berantakan ya, betul berantakan. Jadi ketika kalian melakukan presentasi proposal tanpa praproposal itu dalam tanda petik mungkin pekerjaan anak D3 hanya levelnya tugas mahasiswa S1 seperti yang kalian tampilkan dalam si seminar proposal. Bukan kalian ya, tapi yang ditampilkan oleh para senior kalian pada saat mereka seminar proposal. Sehingga itu dasarnya kenapa dikondisikan kalian harus praproposal dulu. Nah, kemudian berikutnya 1 bulan setelah praproposal kalian sudah dapat feedback kan ya dari para dosen, maka kalian gunakanlah 1 bulan ke depan untuk memperbaikinya, memaksimalkan, menyempurnakannya lagi. Oke, sampai di situ mudah-mudahan bisa dipahami ya konsep dari praproposal dan proposal. Kemudian berikut lanjut di poin 2. Poin kedua itu poin kedua adalah sebelum ujian akhir semester di semester ganjil, berarti kan di akhir semester ya 1 semester lagi, itu mahasiswa yang sudah selesai proposal di bulan September itu wajib selesai hingga bab 3 minimal selesai sampai bab 3 di akhir semester ganjil. Berarti mulai nih September kuliah kan, berarti nanti akhir semester ganjilnya tadi kan di Januari ya. Januari akhir itu harus sudah selesai minimal bab 3. Oke. Dan kemudian berikutnya masuklah kalian ke semester genap. Semester genap itu sudah tidak ada kuliah. Nggak ada kuliah lagi. Sehingga ketika kalian sudah selesai sampai semester 3 dengan ada sekian belasan SKS mata kuliah juga yang harus kalian selesaikan, lalu juga di tesisnya hanya dibatasi limitnya sampai bab 3 minimal, maka sebelum ujian tengah semester di semester genap, ketika masuk semester genap itu sebelum UTS-nya, ini sebelum UTS semester genap, itu wajib sudah selesai sampai bab 4. Artinya dia sudah ada hasilnya. Sudah ada bentuk yang mungkin tabel, grafik, segala macam yang bisa kalian gunakan untuk presentasi dan submit publikasi. Itu deadline-nya adalah sebelum UTS di semester genap. Oke, lagi deadline sebelum UTS di semester genap. Sehingga sebulan setelah kalian UTS lah kalian, mungkin kalian nggak ada kuliah lagi ya, berarti sebulan setelah mungkin adik-adik kelas kalian yang UTS, maka kalian wajib sudah selesai draft publikasi dan siap untuk seminar hasil dan kita sidangkan. Sehingga nanti dengan timeline seperti ini di bulan Juli tahun depan 2023 itu kalian sudah selesai. Sudah bisa tenang, sudah bisa tinggal menunggu jadwal seminar hasil, jadwal sidang dan jadwal wisuda. Jadi khusus untuk 2021 itu proyeksi hidup kalian itu adalah 1 tahun ke depan sampai Juli 2023. Juli 2023 sepertinya lama, tapi percayalah kalian itu sangat singkat. Jadi kalau nggak kalian jaga dari sekarang, nggak kalian kontrol jadwalnya dari sekarang, timeline-nya nggak akan bisa kalian dapatkan jadwal itu. Jadi ini kan namanya tadi, ini kan kita rekam ya, nanti bisa kalian putar nanti di Juli 2023 apa yang kita diskusikan hari ini, bahwa ketika kalian sampai di Juli 2023 dengan pencapaian sudah bisa seminar hasil, sudah punya draft publikasi, itu hasil kita berdiskusi dan merencanakannya di Juli 2022. Bisa dipahami ya? Jadi timeline ini adalah untuk 1 tahun ke depan, khususnya untuk yang angkatan 2021. Jadi dalam 1 tahun ke depan itu diproyeksikan Juli tahun depan itu kalian sudah bisa seminar hasil. Mudah-mudahan sudah bisa, sehingga nanti sudah lebih santai. Schedule-nya tinggal nunggu wisuda di bulan September 2023. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin Pak, bertanya Pak. Silakan. Saya Pak dari Komputer A 2021, perkenalkan nama saya Ronald Pak. Yang mau saya tanyakan Pak, terkait dengan seminar literatur Pak. Apakah kami sudah bisa bimbingan Pak, walau belum lulus seminar literatur Pak? Kamu udah ikut presentasi seminar literatur belum? Sudah Pak. Oke, lanjut bimbingan. Nanti akan saya berikan datanya siapa yang harus mengulang, siapa yang tidak perlu mengulang. Kemarin Pak kan sudah mengikuti Pak dan dinyatakan masih mengulang Pak.
Oke, apa? Nanti akan saya informasikan lagi tambahan ataupun intinya jangan dipandang sebagai punishment lah ya. Karena sebenarnya kan kalau kalian bisa berpikir lebih jernih, proses kita seminar literatur kan cukup lama ya. Mungkin bagi kalian sebentar, tapi bagi kami itu sangat menyita waktu ya. Nah, artinya kita pengen kalian punya persiapan sebelum menghadapi tesis. Persiapannya apa ya? Karena juga kita mau nulis, yang kita tulis itu sebuah karya ilmiah, kan nggak bisa hanya imajinasi, spekulasi, angan-angan, nggak bisa. Kita harus baca. Nah, dengan seminar literatur teman-teman itu dipaksa dalam tanda petik untuk membaca dan mempresentasikan apa yang sudah kalian baca. Kalau kalian tidak mengikuti itu, tidak membaca, tidak menelaah apa yang sudah kalian baca, nanti makin susah menjalani yang akan datang ini si proposal tesis ini. Jadi itu membaca sebuah artikel ini itu nggak ada pilihan, wajib hukumnya. Ini wajib hukumnya untuk semua mahasiswa. Ya begitulah konsekuensinya namanya juga mahasiswa harus baca. Jadi untuk yang sudah pernah seminar literatur dan dinyatakan gagal itu tetap lanjut proses bimbingannya. Nanti akan saya informasikan tugas-tugas tambahan yang tujuannya itu untuk membantu kalian mengkondisikan, memaksa dalam tanda petik supaya membaca lagi, supaya lebih siap. Mungkin itu aja tuh konsep. Tolong jangan dipahami banyak sekali punishment-nya, hukumannya segala macam. Ini apa sih? Ini tempat menghukum atau ini tempat kita berpikir kan. Kita kan kalian datang ke kampus, kalian ikut perkuliahan, kalian nanti melakukan penelitian, itu salah satu pembuktian bahwa kita pernah berpikir. Jadi kenapa kita nyatakan pernah kuliah? Apakah karena kita punya ijazah? Apakah kita pernah dapat nilai A, B, C? Bukan. Tapi kita punya bukti bahwa kita pernah berpikir. Kita pernah membaca dan kita pernah menuliskan. Kita pernah berpikir di situ. Nah, untuk kalian sebagai jenjang magister, bukti kalian pernah berpikir dengan kualifikasi jenjang magister adalah menuliskan penelitian yang disebut dengan tesis. Gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain silakan. Ada yang mau diskusikan lagi sebelum kita lanjut? Permisi, Pak. Ya, silakan. Jika saya ada pertanyaan, jadi saya Alvin dari angkatan 2021. Di bagian pendahuluan, itu dari sebelum nomor 2, sebelum UAS semester ganjil tuh harus siap minimal bab 3 hingga bab 3 atau di atasnya. Nah, berarti pada poin nomor 1 di seminar proposal tuh berarti hanya sampai bab 2 aja ya Pak proposal ya Pak? Di konteks proposal dan proposal itu tetap sampai bab 3. Tapi itu kan masih mentah. Nah, dia buat yang lainnya bukan hanya buat Alvin. Bab 1 nanti kan ada pendahuluan ya, isinya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat seperti itu. Lalu kemudian bab 2 kan tinjauan teoritis ya, kalian baca. Apa sih yang kalian baca? Kalian mengatakan bahwa ada permasalahan dalam konteksnya seperti ini. Lalu metode yang kalian usulkan adalah metode X. Apa yang kalian baca? Kita mau tahu bahwa itu bukan imajinasi, bukan spekulasi kalian. Nah, kita baca. Lalu berikutnya di bab 3, coba kalian jelaskan, tuliskan seperti apa metodologi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi coba kalian tuliskan dulu. Nanti itu akan berkembang lagi setelah kalian selesai proposal. Jadi nanti sampai proposal itu konteksnya tetap sampai bab 3. Nah, bab 3 kalian itu tidak akan sempurna. Walaupun kalian sudah kan kalian ditargetkan hanya berdiskusi sama cuma 3 kali ya. Nanti akan terus berkembang lagi. Karena kan timeline kalian kan hanya 1 bulan ya lebih kurang ya. 1 bulan ataupun 2 bulan lah sampai proposal untuk finishing sampai di metodologi. Nanti masih ada waktu 1 semester lagi untuk memastikan bahwa metodologi itu memang sesuai. Itu kan minimal. Kalau misalnya nanti si Alvin dan kawan-kawan bisa sampai bab 4 ya itu lebih bagus lagi. Itu minimal. Oke, mungkin seperti itu. Bisa terjawab Alvin? So, ya, silakan yang lain. Ada yang mau diskusikan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, mungkin kita pakai raise hand aja lah ya, biar jelas urutan pertanyaan yang penanya dan yang bisa saya jawab ya. Mungkin pakai raise hand aja. Ada kan fitur raise hand di situ ya. Oke, silakan si Cindy. Pak, terima kasih Pak. Saya mau bertanya Pak. Sudah dihidupkan kameranya Cindy? Oh, iya maaf Pak. Saya izin bertanya Pak mengenai seminar proposal dan seminar proposal. Kan di e-learning itu ada di-upload kan Pak formatnya. Berarti memakai sesuai yang itu kan Pak. Maksudnya kan tadi Bapak bilang sampai bab 3 gitu kan Pak. Bentuknya belum seperti yang tesis pada umumnya setelah sempat kan Pak. Masih sesuai sistematika yang di-upload itu Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, makasih si Cindy. Nanti akan dicek lagi oleh Pak Indra ya untuk formatnya. Jadi intinya kalau secara garis besar bisa saya ulangi lagi. Untuk bab 1
introduction, pendahuluan, kita cerita tentang latar belakang, apa sih masalahnya, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa itu memang masalah yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian skala S2, skala magister. Secara sederhana bisa saya katakan bahwa untuk penelitian tesis itu kita mencari yang namanya aspek orisinalitas. Untuk sebuah penelitian tingkat sarjana, maka kita mengharapkan hanya sifatnya itu kontribusi. Atau misalnya kalian melihat ada sebuah metode, lalu ada sebuah kasus, ya udah pakai aja antara si metode sehingga dia bisa menyelesaikan si kasus itu kontribusi. Tapi untuk jenjang magister, ada aspek orisinil di situ, orisinalitas yang bisa kalian modifikasi metodenya, salah satu tahapan di situ, sehingga dia memang lebih dari sekedar kontribusi, lebih dari sekedar sebuah aplikatif, tapi ada yang orisinil, yang asli di situ. Walaupun dia tidak 100% baru. Ketika dia 100% baru, itu ceritanya tentang disertasi. Itu konteksnya batasan frame antara si skripsi, tesis, dan disertasi. Itu poin bab 1. Kemudian ketika di bab 2, kita cerita tentang tinjauan teoritis. Maka situlah nanti akan diuji, dilihat apa sih yang dibaca oleh si mahasiswa ketika dia mengatakan bahwa ada sebuah permasalahan yang bisa diselesaikan dengan metode X, lalu metodenya bisa diimprove segala macam. Nanti itu akan diuji dalam si referensi. Nah, kayak situ mahasiswa diminta membaca supaya nanti pada saat berargumentasi itu kuat argumentasinya. Dan kita juga mengarahkan tolonglah baca referensi yang bagus, yang berreputasi. Artinya kalau misalnya jurnal ya minimal kalian pakai jurnal Q3, carilah buku-buku yang bagus dari penerbit-penerbit yang bagus, kan cukup mudah kita mendapatkan referensi dari e-book yang dari penerbit-penerbit yang bagus. Kemudian di bab 3, maka nanti kita masuk lagi ke metodologi penelitian. Bagaimana kerangka berpikirnya, metode yang kalian gunakan sehingga bisa menjadi sebuah solusi terhadap si masalah yang kalian tawarkan, yang kalian jelaskan di bab 1 itu. Oke, nanti akan dicoba dicek lagi oleh Pak Indra nanti terhadap format dari si proposal dan proposal. Mungkin mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan Cindy. Oke, lanjut ke siapa? Si Hasan, silakan. Oke, silakan si Hasan. Pak, makasih Pak. Izin bertanya Pak. Perihal ini Pak, yang TOEFL tadi Pak. Untuk rekomendasi TOEFL Pak, kira-kira Pak nanti kalau di Medan ini di mana ya Pak? Bisa di ini Pak. Bisa kita untuk ambil TOEFL-nya Pak. Oke, paling gampang tuh di pusat bahasa usul. Oh, oke Pak. Oke, itu tarifnya itu seingat saya kemarin yang barusan tes ini yang mau 19 itu 550 ya. 550. Kalau di tempat lain juga nggak masalah sih. Yang penting dia terafiliasi dengan ITS atau English Testing Service. Jadi jangan asal ngambil kursus TOEFL yang nanti ketika dicek dia tidak berafiliasi, itu tidak kita terima lagi. Yang paling gampang, yang paling dekat ya ambil aja di pusat bahasa usul. Baik Pak, makasih Pak. Oke, lanjut ke si Bambang. Silakan Bambang. Terima kasih si Bambang. Mungkin pertanyaannya juga muncul bagi teman-teman yang lain ya. Ketika sudah keluar SK-nya, ternyata nanti judulnya, topiknya, metodenya, ataupun studi kasusnya beda jauh. Secara prinsip tidak masalah. Selama itu memang arahan persetujuan dari dosen. Dan jangan lupa komunikasikan dengan semua dosen. Jadi jangan hanya mindset kalian itu hanya pada satu dosen. Ya, itu akan memicu konflik ke belakang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tolong jaga komunikasi dengan semua dosen pembimbing. Mungkin kalau secara hierarki melihatnya ada doping 1, ada doping 2 ya. Tapi nanti secara komunikasinya, ada proses akademisnya, proses ujiannya, itu para ibu bapak dosen kita meskipun posisinya doping 2, mereka punya hak yang sama untuk meng-cancel ataupun membatalkan ide ataupun tema ataupun pekerjaan kalian. Mereka punya bisa seperti itu. Dan prodi tidak akan mencampuri kalau misalnya nanti katakanlah doping 1 udah oke, doping 2 belum. Ya udah, kita ngikut aja kata dopingnya. Jika dopingnya belum sepakat, merasa masih ada yang harus kalian lakukan lagi, diimprove lagi, ditingkatkan kualitasnya, ya udah kalian harus nambah, kalian perbaiki. Jadi
selama para dosen itu sudah oke untuk penggantian metodenya ataupun studi kasusnya ataupun yang ya kasar-kasar lebih ekstrim lain dirombak semuanya itu, prodi akan mengikut saja apa yang disarankan oleh para dosen pembimbing. Mungkin itu prinsipnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab si Bambang. Oke, lanjut ke berikutnya ke si Ronald. Silakan si Ronald. Ya Pak, satu lagi pertanyaan saya. Pak. Suaranya hilang-hilang Ronald. Mungkin matikan aja Pak. kameranya boleh. Halo Pak, apa sudah dengar Pak? Putus-putus suaranya Ronald. Matikan aja lah kameramu. Kameranya matikan aja. Saya nggak tahu masalahnya mungkin di jaringan saya atau jaringan kamu. Tapi coba matikan kameranya. Halo Pak. Oke, silakan Ronald. Terkait dengan masalah bimbingan Pak. Tadi dikatakan bahwa bimbingan itu harus berjarak paling tidak 2 minggu Pak. Itu paling lama ya, paling lama Pak. Dan seandainya Pak, misalnya di lapangan pasar bimbingan Pak, Pak dosennya kan bisa berhalangan Pak. Itu seperti apa itu? Apa berlaku fleksibel dia Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi prinsipnya si buku bimbingan itu membantu semua pihak, baik program studi ataupun dosen pembimbing ataupun mahasiswa dalam mengevaluasi progres penelitian tesis. Dari sisi dosen dan mahasiswa, nanti kan kalian bisa mendokumentasikan semua proses bimbingan. Jadi ketika saya ketemu pertama kali, maka seperti yang dialami oleh si Bambang, maka dosen melihat ini nggak cocok lagi, nggak qualified, nggak cocok, nggak layak untuk sebuah penelitian tes, maka ganti metode. Oke, dokumentasikan di situ. Nanti jangan lupa dosennya tanda tangan, si Bambang juga tanda tangan. Oke. Lalu kemudian untuk program studi, kita punya dasar ketika ini ada masalah. Misal masalahnya apa aja? Yang paling jelas itu ketika ada perselisihan ataupun nanti mahasiswa merasa tidak cocok ataupun dosen juga bisa mengatakan mahasiswanya nggak jelas, nggak pernah datang. Jadi ketika macet buntu itu menjadi dasar kita untuk melihat. Kemudian juga ketika salah satu pihak mungkin katakan mahasiswa merasa sudah bimbingan, nanti ataupun dosen merasa mahasiswa tidak mengikuti arah, nanti bisa kita lihat dari dokumentasi itu. Jadi itu yang tujuan dari si buku itu, sehingga kalau nanti pada prakteknya katakanlah misalnya dosennya tidak merespon dalam 2 minggu, itu nanti akan terdokumentasi di situ. Jadi posisinya di si dosen. Sehingga nanti ketika sudah masanya kalian untuk semhas dan progres kalian lambat, nanti bisa kelihatan di situ. Artinya pada satu sisi kita dari sisi prodi juga bisa mengkomunikasikan dengan Pak dosen bahwa si mahasiswa sudah tertib mengikuti proses bimbingan. Artinya sesuai dengan arahan prodi, paling lama 2 kali seminggu datang tuh. Tapi nanti dosen kan bisa kelihatan di situ dia tidak merespon. Nah, maka nanti juga itu bahan bagi kita untuk mengkomunikasikan ketika nanti kalian sudah seharusnya untuk maju seminar hasil ataupun sudah mendekati akhir masa studi seperti itu, tapi belum mendapatkan persetujuan. Maka itu dalam tanda petik bisa menjadi kayak posisi tawar kalian lah, ataupun posisi tawar untuk prodi juga mengkomunikasikan, mengkondisikan supaya semuanya fair. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan tujuan utama kita, kalian 2021 bisa selesai semua dalam 4 semester. Jadi kalaupun nanti dan pada pelaksanaannya, dan saya pikir itu akan sangat dinamis ya. Mungkin ada juga yang mungkin mahasiswanya yang lalai ataupun dosennya yang punya kesibukan yang sangat padat. Nanti akan bisa dilihat dari situ. Jadi dua-duanya bisa kita pantau, bisa kita lihat. Sehingga kita bisa dengan objektif mengatakan bahwa yang macet tuh di si mahasiswa atau yang terlalu sibuk tuh si dosen. Itu jadi dasar kita untuk mengevaluasi proses bimbingan berikutnya. Kalau memang dosennya terlalu sibuk, ya mungkin kita bisa alihkan ke dosen lain. Mungkin bisa dipahami ya, si Ronald? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, si Bambang mau nanya lagi? Udah, oke. Oke, sip. Jadi proses-proses seperti itu mungkin tidak akan banyak saya pantau proses komunikasi, bagaimana kalian berkomunikasi, cuman logikanya, nalarnya seperti itu. Dua-duanya harus kalian jaga. Dua-duanya harus kalian harus bisa berada di tengah-tengah.
bisa menjembatani keinginan ekspektasi arahan dari si doping 1 juga doping 2. Jangan sampai salah satu doping merasa kalian abaikan, kalian sepelekan, itu akan sangat fatal akibat repot nanti ke depan. Mungkin bisa dipahami ya, si Bambang. Kalau sudah, tolong di lower hand-nya diturunkan, dimatikan simbol resennya. Terlanjut ke si Arif, silakan Arif. Izin Pak, mau bertanya. Saya kan dari Istanbul 2021 nih, baru menerima SK bimbingan kemarin Pak. Nah, jadi pertanyaan saya gini Pak, ketika SK bimbingan ini apakah kita kasih hard copy-nya ke dosen pembimbingnya atau cuman kayak kita foto di WA kan gitu aja Pak? Oke, gitu ya si Arif ya. Satu Iya, aja Pak. pertanyaannya. Enggak, kemudian gini, kalau misalnya untuk menghubungi dosen itu apakah sopan melalui chat WA atau kita telepon gitu Pak? Manakah yang lebih baiknya? Sama paling saya mau nanya lah, kapan sih untuk proposal itu jadwalnya? Itu aja Pak. Oke, poin pertama tadi kan untuk penyerahan ataupun notif ke dosennya ya, bahwa kamu sudah dapat SK, lalu bawa si dosen lah sebagai dopingnya. Nah, itu teknisnya silakan dikomunikasikan aja. Mungkin poin pertama kalau misalnya saya sampaikan, saya sarankan di notif dulu dosennya, izin Pak, saya Arif, saya sudah dapat SK dan Bapak sebagai doping 1 atau doping 2. Mohon izin apakah boleh saya share SK-nya di via WA ini ataupun saya serahkan hard copy-nya ke Bapak. Ya, hal seperti itu. Tergantung pada si dosen. Kalau saya nggak masalah, kasih soft copy juga nggak masalah. Tapi nanti setiap dosen kan punya style yang beda-beda ya. Nah, itu nanti dicoba aja di apa. Mungkin bisa seperti ini cara mempelajarinya. Mungkin ini juga soft skill ya. Dia non teknis tapi bisa kritikal juga terhadap progres studi di mahasiswa. Ini bisa kalian pelajari dari selama Pak, kalau si Ari berarti kan udah 2 semester kan. Nah, dari 2 semester itu kan ketika sudah mendapatkan sesi kuliah dengan si dosen itu, udah pernah kuliah belum dengan dosennya? Dengan dopingmu itu? Ada satu dosen yang belum pernah ada masuk sama kami, Pak. Oke, kalau misalnya yang sudah pernah kan berarti kan sedikit banyak mestinya kamu udah paham karakternya. Tapi kalau misalnya belum, nah itu yang mungkin bisa saya sarankan lebih hati-hati loh. Hati-hati, nanti bisa dicari caranya apakah di japri dulu, bolehkah via WA aja atau email saja atau saya serahkan langsung hard copy-nya. Itu tinggal dikomunikasikan. Itu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan kedua apa tadi? Tentang jadwal pra-proposal itu, Pak. Oke, pra-proposal itu kita dilakukan di minggu terakhir Agustus. Sehingga kalian untuk pra-proposal kan ditargetkan minimal bimbingan 3 kali kan. Jadi minimal 3 kali saya pikir cukup waktunya untuk kalian bisa berdiskusi dengan semua dosen pembimbing. Jadi kita jadwalkan di akhir Agustus. Oke, pertanyaan terakhir apa tadi? Udah Pak, itu aja deh. Tadi kayaknya 3 pertanyaanmu. 2 ya? Ya 2. Oh 2, oke. Oke, mungkin Pak Indra ada tambahan Pak Indra sebelum kita lanjut ke Dina. Iya, sedikit menambahkan. Jadi tadi saya agak mendengar berkaitan dengan bimbingan gitu ya. Tadi Pak Adi sudah sampaikan hal yang sama gitu ya. Kami satu pandangan bahwa bimbingan itu bisa dilakukan dengan cara online atau tidak online. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya per 2 minggu tidak jumpa. Dan tadi agak sedikit nanti takut interpretasinya salah dari siapa yang bilang. Saya sudah melapor Pak ke pembimbing 2. Posisi pembimbing 1 dan pembimbing 2 itu seperti yang disampaikan Pak Ade. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 posisinya sama. Jadi bukan kemudian lantas pembimbing hanya pembimbing 1 saja, pembimbing 2 nerima laporan. Enggak begitu ya. Jadi kita menerapkan di buku bimbingan ini dan sebaiknya pun seidealnya tidak demikian. Jadi pembimbing 1 dan pembimbing 2 punya porsi yang sama-sama bertugas membimbing. Sehingga bukan kemudian lantas, oh saya pilih doping 2 aja deh bimbingannya gitu ya. Baru kemudian pembimbing 1 cuma tahu laporan untuk ACC aja, itu juga salah besar. Jadi semua kami pantau di program studi. Jadi tidak ada lagi hal kalian memanfaatkan Trikly ya. Karena kami melihat terlalu banyak Trikly gitu, yang dilakukan mahasiswa. Dia lebih memilih ke dosen 1, sementara dosen yang kedua itu tidak dilibatkan dalam berkomunikasi.
Nge-freeze Pak Indra jaringannya? Atau jaringan saya yang nge-freeze? Suara saya masih kedengaran? Sangat Dengar Pak. Didengar, Suara Pak. Bapak dengar. suara kedengaran, Pak Ade. Sering hilang-hilang Pak Indra, mungkin Pak Indra matikan kamera aja. Oke, mungkin Pak Indra masih ada masalah itu ya, masalah jaringan. Tadi apa ya, terkait dengan dosen, ya, ketika bermasalah dengan aspek perasaan, nah, itu sangat rumit untuk menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya kalian bermasalah, mungkin kalian punya masalah teknis, itu saya pikir lebih mudah diselesaikan. Jadi nanti kalian bermasalah dengan etika yang menyinggung perasaan, itu sangat rumit sekali. Jadi tolong hati-hati yang sifatnya non teknis dan apa namanya, mungkin tidak semuanya bisa terarahkan, tersosialisasikan ataupun dinasihatkan. Jadi dari awal ini tolong hati-hati dengan konsep komunikasi, dengan konsep etika. Intinya gini, intinya dia nggak perlu terlalu lebay, terlalu feodal ataupun terlalu kaku, tapi cobalah pakai pakem-pakem ketimuran agar kita ketimuran yang standar aja. Kalau saran saya nggak bisa memberikan pakemnya ataupun secara detail bahwa begini caranya berkomunikasi. Cuman apa ya, mungkin prinsip-prinsip sederhana seperti salam, kata-kata maaf, permisi, tolong, hal-hal yang sederhana seperti itu, saya pikir bisa kalian pakai dalam berkomunikasi dan juga dalam pergaulan lebih luas lah. Maaf, tolong, permisi, hal seperti itu. Itu prinsip dalam komunikasi yang bisa kalian pakai di banyak tempat sih, standar sih ya, namanya kita kan manusia sama manusia walaupun kita beda negara, beda bahasa, tapi ketika kita punya kata-kata dasar etikanya, maaf, tolong, terima kasih, maaf, tolong, terima kasih, hal-hal sederhana seperti itu bisa membantu kita menjalani kehidupan dengan normal. Jadi apalagi nanti kita kalian posisinya sebagai mahasiswa yang akan mengharapkan bimbingan, arahan dari para dosen yang secara usia jauh lebih senior, secara keilmuan juga lebih tinggi, lebih dahulu mereka mendalaminya, lebih dalam ilmunya. Maka tolong hati-hati dengan proses itu. Mungkin sampai di situ. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Ya, si Hasbi silakan. Tadi maaf Hasbi, saya ke Dina ya. Maaf Hasbi, saya ke Dina dulu Hasbi ya. Silakan Dina. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, sore. Ada beberapa yang mungkin yang ingin saya tanyakan Pak terkait tentang mengenai judul. Apakah kemungkinan nggak Pak nanti misalnya kita konsultasi ada perubahan judul gitu? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apabila kami ada sebagian masih nilainya dalam ya mungkin tanda kutip masih C, untuk perbaikan ke depannya seperti apa supaya dia memenuhi untuk nilainya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan. Kemudian untuk lembar kemajuannya berapa kali sebenarnya untuk dobing 1 dan dobing 2 supaya disetujui untuk ke tahapan selanjutnya, baik itu pra-proposal atau sempro, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih, Pak. Halo. Sepertinya Pak Adi juga keluar ya. Terlempar kali ya Pak, atau gimana ya? Atau lagi looping ya? Iya, baik, saya sambung saja. Pak Adi sepertinya karena internetnya pada down semua. Ini saya pakai handphone. Jadi berkaitan tentang apakah boleh mengganti judul dalam perjalanan, tadi sudah disinggung oleh Pak Adi. Jadi
kan ini setelah berdiskusi ada pergantian mungkin ya, itu tentu harus approval di kedua belah pihak. Nah, program studi kedua belah pihak itu artinya dosen pembimbing 1 setuju, pembimbing 2 juga setuju, tanpa ada conflict of interest di antara kalian bertiga. Jadi betul-betul pergantian judul itu bukan karena ada ingin sesuatu gitu ya, paham maksud saya ya, tapi memang karena setelah dilakukan eksplorasi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Nah, Anda boleh saja mengganti judul, tapi itu atas dasar pertimbangan yang diberikan oleh kedua dosen pembimbing. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau ada perubahan itu, silakan laporkan saja ke Prodi. Nanti kan kami akan melihat catatan dari para pembimbing tadi. Ya, apakah memang dari kedua pembimbing tadi memberikan catatan yang relevan? Ya. Biasanya sejauh ini judul itu tidak mengganti sampai ke dalam konten. Ya, yang selama ini terjadi. Mungkin judul itu berganti, tapi konten dan esensi dari penelitiannya tetap sama. Ya, itu yang didapat. Kira-kira begitu, Dina. Yang kedua tadi apa ya, Dina? Bisa apa tadi yang kedua? Yang kedua apa, Dina? Baik, Pak. Yang kedua tadi untuk mungkin ada beberapa kawan kita yang dalam masih nilai perbaikan atau C atau mungkin nilai perbaikan itu bagaimana supaya memenuhi mereka supaya bisa menjadi syarat untuk kelulusan atau untuk mengajukan tesis gitu. Karena akan sangat mempengaruhi kalau kelulusannya IPK-nya di bawah 3, ya Pak ya. Nah, paling tidak lulusannya memang harus ya di atas 3, lah, setidaknya membantu gitu teman-teman untuk bisa berkarir di masing-masing tempat lain gitu misalnya. Gitu, Pak. Kita sudah ada peraturan ya. Di peraturan itu sudah jelas. Artinya di S2 tidak ada ujian susulan, tidak ada ujian semester antara, tidak ada ujian khusus ya. Sehingga kalau Anda mendapatkan nilai C atau teman-temannya dapat nilai C atau C++, ya risikonya sesuai yang diatur dalam peraturan tadi bahwa harus mengulang, ya itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Artinya konsekuensi ketika mengulang mata kuliah itu ya Anda dan teman tadi akan mendapatkan proses yang lama juga. Tapi bukan berarti kemudian tidak bisa dikondisikan. Dikondisikan itu artinya ketika Anda mengulang kan bukan berarti Anda tidak bisa mengerjakan tesisnya. Artinya Pak, berlaku nggak semester pendek? Itu yang tadi saya bilang, tidak ada kami semester pendek untuk level S2. Bahkan semester S1 saja sudah tidak ada semester pendek. Itu yang dikenal kalau di tempat di USU itu semester antara. Jadi tidak ada semester pendek. Ya. Jadi di USU tidak mengenal kedua istilah itu, semester pendek atau semester antara. Apalagi di jenjang S2 sudah dinyatakan jelas, jika mendapatkan nilai C, D, atau ELA tidak lulus, maka harus mengulang. Gitu. Nah, mengulang nanti itu tidak ada jaminan dosen tidak bisa diatur oleh peraturan, itu tergantung kalian juga. Kalau mengulangnya nanti fakta C, ya C juga. Gitu. Jadi artinya sesuai dengan kemampuan dan effort yang kalian kerjakan. Jadi tidak ada yang, makanya tadi saya katakan, kalau nilai C ya solusinya mengulang sesuai dengan peraturan. Kenapa? Nggak ada ujian khusus, nggak ada ujian antara, nggak ada semester antara, nggak ada semester pendek. Itu di USU. Jangankan untuk level S2, S1 saja pun sudah tidak ada semester pendek tadi. Ya. Ya, boleh Pak menambahi sedikit Pak dari tadi. Yang untuk mengulang tadi bisa nggak? Misalnya ini kan kita masuk di semester ganjil. Menambah SKS untuk melakukan perulangan itu bisa nggak di situ ditambahkan atau nanti jadi beban lebih ya Pak ya? Gini, artinya begini, ketika kita mau mengulang itu yang syarat pertama harus di semester yang sama. Kalau ganjil ya ganjil, ya genap ya genap. Karena mata kuliah itu kan tidak muncul lagi di genap. Ya misalnya genap, mata kuliah yang mengulang ganjil ya nggak akan muncul di sistem. Ya kan?
Iya. Perkara beban itu silakan saja kalau misalnya sebenarnya S2 itu beban maksimal 1 semester 15, itu sudah beban sekali. Ya, di tengah dengan penelitian tesisnya. Tapi kalau memang itu dirasa saya harus mengulang, Pak, supaya memang ini dan memang sanggup untuk melalui itu, ya silakan saja dikomunikasikan dengan dosen wali atau dosen PA-nya masing-masing. Ya. Nah, tapi tetap prosedurnya harus mengulang. Sehingga lagi-lagi yang tadi saya katakan, mengulang pun nanti itu effortnya memang betul-betul mengulang, bukan sekedar oh saya masuk atau saya tidak usahlah masuk-masuk ngerjakan tugas saja, laporan, ya tetap tidak bisa gitu. Artinya ya memang mengulang itu betul-betul mengulang. Anda ikut kuliah lagi, ikut ujian, ikut masuk, ya ikut ngerjain tugas dan sebagainya. Jadi kalau ada salah satu bagian ini kemudian dosen menilainya oh dia tidak ikut dan kemudian dapat C lagi, ya itu artinya Anda lulus ya dengan itu saja, dengan nilai itu gitu ya. Baik, Pak. Karena sudah diulang tapi tetap juga tidak tercapai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi kira-kira begitu, Dina. Ya, pertanyaan selanjutnya, Pak. Untuk lembar kemajuan dalam hal bimbingan antara Dobing 1 dan Dobing 2, berapa persen untuk bisa ke sempro atau praproposal itu, Pak? Yang praproposal dan sempro itu kan dijelaskan di dalamnya itu minimal 4 kali itu kan. 4 kali ya, Pak. Berarti konsultasinya 4 kali Tiga antara Dobing kali, 1 dan Pak Dobing Indra. 2. Untuk sempro 3 kali, Pak Indra. Minimal 3 kali. Minimal 3 kali ya, Pak. Ya, tapi itu 3 kali untuk masing-masing dosen ya, Pak Ade ya, betul ya, Pak Ade? Ya, satu dosen minimal 3 kali. Nanti kalian tinggal print aja kalau misalnya itu kan hanya 4 baris ya. Nanti buat tolong di print satu baris ataupun 1 lembar atau 2 lembar lagi sehingga nanti total kan minimal ada 6 kali pertemuan dengan semua dosen itu ya. Sehingga kalau itu masih kurang nanti boleh kalian tolong di print sendiri. Jadi kalau untuk yang pra-proposal dan proposal itu minimal kalian 3 kali lah berdiskusi. Minimal. Kalau misalnya kalian bisa lebih dari itu ya silakan. Kemudian terkait dengan pertanyaan Dina, untuk Semhasnya sendiri gimana? Untuk Semhas, misal dalam 1 semester itu kan Dina merasa bisa selesai, bisa Semhas nih, bisa Semhas. Maka minimal itu sudah dievaluasi oleh semua dosen masing-masing 8 kali. Jadi total ada 16 kali dalam 1 semester. Karena kan jaraknya kan maksimal 2 minggu ya. Kalau 1 semester kan bisa kita katakan 16 minggu. Jadi 16 kali pertemuan gitu ya, Pak? Ya, 16 minggu. Itu kan berarti kalau misalnya kita bagi dalam 1 semester 16 minggu itu kalian punya jarak 2 minggu untuk berdiskusi. Sehingga minimal dalam 1 semester itu kalian punya sesi diskusi 8 kali minimal dengan masing-masing dosen. Jadi tolong dipahami bahwa semua dosen harus ditemui, harus diajak berdiskusi, sehingga apa yang kalian presentasikan itu nanti tidak menjadi kritik lagi dari para dosennya. Kadang ada juga kondisinya di mana pada saat kalian seminar hasil itu justru kalian dalam tanda petik dihabisi oleh para dosen pembimbing. Itu kan mestinya kan dosen mensupport. Kenapa? Karena kalian sudah bimbingan. Sebenarnya ada masalah dalam proses bimbingannya, makanya kalian dihabisi dalam tanda petik ya pada saat seminar hasil. Tapi kalau misalnya kalian sudah bimbingan dengan tertib selama 8 pertemuan minimal, saya yakin dosen akan mensupport kalian, dia akan membackup kalian. Dia karena ada masalah, ada hal yang terlupakan ya. Bimbingan tiba-tiba datang menodong dalam terpetik dengan segala macam drama, harus bayar SPP, harus lulus segala macam, anak saya mau lahir, istri saya mau lahiran, harus nggak punya uang lagi, itu kan akan dihabisi pada seminar hasil. Jadi itu konsepnya kenapa kalian diarahkan untuk cobalah lakukan proses konsultasi bimbingan seintens mungkin, sehingga pada saat kalian seminar hasil itu dosennya juga punya keterikatan ataupun bonding dengan kalian. Ini anak bimbingan saya, dia sudah bertemu saya, sudah berdiskusi, sharing, bertukar berkali-kali, maka saya akan backup dia. Kenapa? Karena apa yang dia presentasikan itu sudah sejalan dengan pola pikir saya. Tapi kalau enggak, nanti akan jadi repot. Kalian bukannya mendapatkan arahan, backup, tapi justru dalam tanda petik akan dihabisi pada seminar hasil. Jadi nambah beban ya.
Jadi untuk tadi pertanyaannya, ini screen saya kelihatan ya, screen saya mudah-mudahan kelihatan. Bahwa belum praproposal itu ditargetkan minimal 3 kali ya. Jadi minimal 3 kali. Tolong diintenskan komunikasinya dengan para dosen. Kemudian berikutnya, jika kalian mau seminar hasil, itu ditargetkan dalam 1 semester itu minimal kalian sudah pernah bimbingan 8 kali ya. Ini kan kelihatan ya, minimal 8 kali di bimbingannya. 8 kali per dosen. Per dosen. Dalam 1 semester. Sehingga jaraknya kan 2 minggu ya. Minimal kita ambil minimal aja. Berarti kan kalau misalnya 8 kali 2 kan 16 kan. Berarti 16 minggu, 1 semester kan. Jadi dalam 1 semester itu kalian sudah berdiskusi minimal 8 kali. Nah, di situ nanti kalau misalnya kalian sudah oke, di semester berikutnya ya silakan ajukan permohonan untuk mendaftar seminar hasil. Dari situ. Oke, kalau saya lanjut dulu ya. Nanti kita akan buka sesi diskusi lagi. Tadi sampai mana? Sampai di sini ya. Oke, sampai timeline yang terkait dengan jadwal ya, jadwal seminar proposal, praproposal. Lalu bab 3-nya itu diharapkan kalian bisa selesai di akhir semester ganjil. Lalu bab 4-nya sebelum UTS di semester genap. Sehingga di akhir semester genap yang akan datang, 1 tahun ke depan itu kalian ditargetkan sudah seminar hasil. Sehingga di Juli 2023, itu hidup kalian udah tenang. Sudah tinggal menunggu jadwal seminar hasil, lanjut ke sidang seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, 1 tahun dari Juli 2022 ke Juli 2023 itu, yakinlah kalian, itu sebentar. Jadi jangan dianggap itu lama. Jadi kalau dalam konteksnya pekerjaan akademis kalian, itu 1 tahun itu sebentar. Tambah lagi kalian nanti semester 3 ini kan masih banyak mata kuliah ya, dengan segala macam tugasnya, dan juga mungkin kalian yang punya beban pekerjaan, dan urusan rumah tangga, dan urusan kehidupan pribadi lainnya, maka 1 tahun itu akan sangat sebentar. Kalau tidak dijaga, kalau tidak diperhatikan timeline-nya seperti yang saya sampaikan hari ya. Kita lanjut ya. Ini minimal kalian diskusi dalam periode 2 minggu. 2 minggu bimbingan. Nanti dari situ kelihatan macetnya di mana. Apakah macetnya di mahasiswa yang nggak datang-datang, menghilang, apapun ceritanya, atau dosennya terlalu sibuk. Nanti kelihatan di situ. Makanya nanti setiap kali ketemu, tolong pastikan dosennya taken. Kalaupun mau secara digital, mungkin ya bolehlah kalian ambil nanti screenshot-nya, sehingga nanti kita bisa ngecek kapan screenshot ataupun izin untuk menggunakan tanda tangan digital itu diberikan. Jadi ketika kalian main tempel-tempel aja tanda tangan, nanti kita akan coba cross-check. Misal nih, si Bambang bimbingan tanggal 1. Kalau di situ dosennya mungkin bimbingannya online. Kan harus di-approve nih. Mungkin kata dosennya, oke, dipasang aja tanda tangan digital saya. Nanti harus ada buktinya bahwa kamu memang diizinkan untuk menggunakan tanda tangan digital pada salah satu sesi bimbingan. Kalau kalian tidak bisa menunjukkan buktinya bahwa kalian di-approve, maka kalian nanti masuk ke pasal pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan tanda tangan itu kriminal. Ya, tolong diingat, yang main-main dengan tanda tangan. Tapi sebaiknya Pak Ade memang tanda tangan dulu lah, diusahakan. Ya, jadi cobalah ditemui, minta waktunya. Kalau memang dosennya sangat sibuk, tidak bisa meluangkan waktu untuk ketemu di kampus ataupun di lokasi lain, opsi terakhir itu yang bimbingan secara daring. Tapi pastikan nanti proses approval-nya itu kalian simpan buktinya. Izin Pak, izin Bu, kami menggunakan tanda tangannya untuk di lembar kendali di buku bimbingannya. Jangan lupa ya, simpan prosesnya. Sehingga nanti bisa kita pastikan kalian memang berhak menggunakan scan tanda tangan atau yang seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian poin berikutnya yang penting adalah melalui proses bimbingan itu maka nanti luarannya kan nanti ada si tesis dan juga nanti publikasi. Oke. Nah, tingkat kedalamannya ataupun kualitasnya itu artinya tadi yang saya katakan ke aspek orisinal. Jadi dia bukan hanya kalian punya sebuah metode, pernah menggunakan sebuah tools, bisa mengerti bahasa programan tertentu, lalu diaplikasikan, diterapkan, di-match-kan dengan sebuah kasus. Nggak bisa, nggak hanya seperti itu. Jadi saya sampaikan lagi ya, ini penting untuk kalian pahami, kenapa? Karena ini dasar untuk bergerak, dasar untuk melakukan pergerakan, merencanakan penelitian. Karena kalau salah di sini, nanti ke depannya salah semua. Jadi pastikan bahwa usulan kalian itu punya aspek orisinil.
Orisinil itu konsep sederhananya seperti ini. Ada sebuah metode, misalkan metode itu punya 5 tahapan. Ketika kalian gunakan 5 tahapan itu untuk menyelesaikan sebuah kasus, plek, itu kita sebut sebagai sebuah kontribusi atau dalam level jenjang pendidikan S1 sarjana. Dah, itu selesai lah. 5 tahapan, ada studi kasusnya, selesai permasalahannya, oke. Kalian punya kontribusi yang kita yang kita sebut sebagai sebuah jenjang sarjana dengan tahapan dengan penelitian yang tersebut dengan skripsi. Nah, untuk yang tesis jenjang magister, maka pola seperti itu nggak cukup. Harus ada yang kalian intervensi, harus ada yang kalian modifikasi, harus ada yang aspek orisinal dari 5 tahapan itu. Misal, pada tahapan kedua, atau tahapan ketiga, ataupun tahapan kelima, kalian intervensi di situ. Apakah ada parameter yang kalian rubah, ada aspek modifikasi di situ, sehingga nanti dia punya konsep orisinil di situ. Memang sentuhan kalian ada di situ. Ada sentuhan si Bambang, ada sentuhan si Cindy, si Dina, si Alvin dalam metode itu. Kita dengan teman-teman di program studi Sains Data, perbedaannya di situ. Kalau teman-teman di Sains Data, mereka nggak perlu ngutak-ngatik metode. Metode biarin aja, tinggal pakai. Mereka tinggal menggunakan si metode dan nyari datanya apa insights ataupun pengetahuan yang bisa mereka ekstrak dapatkan dari proses eksplorasi terhadap data. Tapi kalau di program studi kita terikat dengan domain itu. Kalian harus masuk ke aspek itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, aspek originalitas itu. Kemudian berikutnya poin kedua, seperti yang bisa dilihat di screen saya, itu kan ada diseminasi ya. Diseminasi itu bahasa lainnya publikasi, penyebarluasan informasi. Kalian untuk 2021 dan 2020 yang baru mau mulai penelitian tesis, itu ditargetkan untuk publikasi pilihannya 2. Yang pertama adalah jurnal internasional. Jadi tidak ada lagi cerita kalian submit ke jurnal nasional. Jadi kalian ditargetkan untuk yang 2021 dan 2020 yang baru mau mulai penelitian tesis, itu target pertama adalah ke jurnal internasional. Minimal yang terindeks Scopus walaupun tidak punya kuartil atau istilahnya Q berapa? Q1 kah, 2, 3, 4. Nah, ada juga jurnal yang di bawah itu dia tidak punya kuartil, tapi dia terindeks Scopus. Itu target kalian. Target berikutnya adalah kalian bisa publikasi di konferensi internasional yang proceeding-nya itu terindeks Scopus. Jadi, ketika kalian berniat untuk submit publikasi ke sebuah konferensi internasional, pastikan bahwa itu si penyelenggara konferensinya punya komitmen, menjanjikan dan bertanggung jawab untuk publish si proceeding-nya di dokumentasi ataupun si penerbit yang akan diindeks oleh Scopus. Kalau enggak, publikasi kalian itu tidak diterima. Kalian harus publikasi ulang. Jadi hati-hati memilih media ataupun event yang kalian jadikan sebagai target untuk publikasi. Pastikan dia punya track record yang bagus, artinya konferensi sebelumnya itu sudah terindeks Scopus proceeding-nya. Ataupun kalau jurnalnya jurnal internasional, dia dilihat aja itu timeline-nya di website Simago Journal Rank. Nanti mungkin yang belum pernah lihat, coba kalian search nanti Simago, SCIMAGO Journal Rank. Lihat di situ, jurnal yang kalian targetkan itu memang terindeks Scopus. Kalau dia punya kuartil itu akan jauh lebih baik. Terutama mungkin kalian yang berniat untuk menjadi dosen ataupun guru. Nah, ketika kalian punya publikasi dengan standar yang tinggi, dengan terindeks Scopus ataupun Q4 ataupun Q3 dan lebih baik lagi, itu menjadi portofolio catatan keberhasilan yang akan membantu untuk karir kalian ke depan. Jadi, untuk poin kedua, tolong perhatikan bahwa untuk mahasiswa Stambuk 2021 dan 2020 yang baru mau mulai tesis, kalian ditargetkan untuk publish di jurnal internasional. Minimal dia terindeks Scopus walaupun tidak punya kuartil. Kalau dia punya kuartil itu akan jauh lebih baik untuk karir kalian sendiri. Kalaupun tidak tembus, itu pun terlalu lama prosesnya, maka opsi terakhir adalah ke proceeding di konferensi internasional. Jadi standar untuk teman-teman yang di Stambuk 2021 dan 2020 yang akan melakukan penelitian tesis itu dinaikkan standarnya. Ini standar kalian lebih tinggi dari teman-teman yang sebelumnya. Jadi tolong dipahami. Tadi kan saya katakan bahwa untuk mendapatkan sertifikat TOEFL dengan skor yang baik, minimal 450, itu prosesnya tidak bisa instan. Ini juga sama. Publikasi itu tidak bisa instan. Kalian harus mendapatkan hasil
lalu berikutnya harus disetujui oleh semua dosen pembimbing, lalu juga harus submit ke si jurnal, lalu melalui proses review, bisa mungkin berbulan-bulan. Makanya prosesnya nggak bisa instan, nggak bisa dadakan, mendadak dangdut, di situ mau, di situ bisa, nggak ada cerita. Jadi dari 1 tahun di sini, sudah kami sampaikan lagi bahwa tolong diingat prosesnya panjang. Jadi 1 tahun itu bisa jadi akan sangat singkat. Ketika kalian bisa membayangkan bahwa kalian harus punya sertifikat TOEFL, harus submit di jurnal internasional. Itu poinnya. Begitupun, saya sampaikan kepada kalian bahwa semua proses yang panjang ini, semua proses yang cukup berat ini, itu bisa kalian selesaikan. Itu bisa kalian dapatkan kalau kalian berusaha mengikuti jadwalnya, kalau kalian juga bisa menjaga proses komunikasinya dengan semua dosen, dan juga berkomunikasi dengan prodi. Intinya kami di prodi akan berusaha mendukung, mensupport kalian agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan standar kualitas yang kita inginkan. Oke, mungkin itu untuk poin publikasi ataupun diseminasi. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Silakan, yang terkait dengan publikasi. Ini juga menjadi critical point pada saat kalian nanti mendaftar untuk seminar hasil. Saya Pak. Oke, silakan, Alvin. Untuk nomor 2, disitulah mulai saya merasakan seperti ada tekanan. Karena kalau misalkan kita membuat publikasi internasional, baik jurnal atau proceeding, itu biayanya akan jauh lebih besar daripada publikasi nasional Sinta 3. Belum lagi tempat konferensinya yang jarang di dalam kota. Karena kalau yang luar kota, alasan kesehatan keselamatan, Pak. Oke, jadi untuk faktor biaya itu saya nggak bisa menjanjikan kalian akan dapat bantuan biaya. Itu poin pertama. Jadi poin pertama dari program studi tidak akan menjanjikan kalian akan dapat bantuan biaya. Itu poin pertama. Kemudian solusinya bagaimana? Nah, solusinya itu selalu ada jalan yang terbuka, pintu yang ataupun celah yang bisa kalian manfaatkan ketika kita ketemu masalah. Jadi ketika kalian ditargetkan untuk publikasi di jurnal internasional dengan jurnal internasional itu ada yang sifatnya berbayar, ada yang gratis. Maka kalau misalnya kalian merasa faktor biaya adalah faktor yang menjadi hambatan, maka kalian harus pandai-pandai mencari jurnal yang gratis. Artinya, itu peluang kalian. Nggak mesti kalian bayar. Kalau ibaratnya kalau kita punya publikasi yang bagus, ya kalian bisa publish tanpa bayar. Oke. Nah, kemudian pada prakteknya, jika kalian publikasi di jurnal yang berbayar dengan jurnal yang gratis, itu biasanya proses reviewnya akan lebih panjang untuk jurnal yang gratis. Akan ada prioritas perhatian ketika kalian submit jurnal, kemudian proses reviewnya itu si editor minta kalian bayar artikel processing charge atau APC namanya. Itu biasanya akan lebih diprioritaskan. Tapi kalaupun kalian merasa keberatan dengan biaya artikel processing charge-nya, ya kalian harus tahu bahwa proses review untuk jurnal yang gratis itu makan waktu. Jadi kalau memang kalian mau yang gratis, otomatis kan kalian harus bersiap-siap untuk mengalami proses review yang lebih panjang. Saya pikir itu logika yang sederhana ya. Kalau kita beli barang di toko online, kalau kita pilih yang gratis ongkir, itu pasti akan lebih lama dibandingkan dengan barang yang ongkirnya berbayar. Benar nggak, Vin? Benar, Pak. Iya, jadi nanti kalau misalnya kalian yang pernah belanja online, kalau kalian pilih fitur yang gratis ongkir, itu akan lebih lama. Kenapa ya? Kalian mau yang gratisan. Maka sehingga nanti prioritasnya pasti akan di bawah yang berbayar. Nah, jurnal juga ada yang seperti itu. Jadi ketika kalian submit lalu lihat sebuah jurnalnya jurnal internasional, Trade Scopus, katakan misalnya dia Q4 atau Q3, dan gratis, itu biasanya proses review-nya akan lebih lama dibandingkan yang berbayar. Nah, kalian bisa lihat ke dalam track ataupun informasi yang ada dalam si pengelola jurnal. Lihat dari websitenya. Dia akan memberikan informasi rata-rata proses review itu berapa lama. Jadi, itu juga menjadi catatan penting dari hasil diskusi kita. Perhatikan kalau misalnya kalian sudah punya target jurnal, maka lihat di situ, baca di oprek-oprek informasi yang ada dalam si website, berapa lama si editor itu menjanjikan ataupun merata-rata proses review-nya. Kalau ternyata nanti proses review-nya 6 bulan, sementara kalian harus selesai dalam 1 tahun, mungkin kalian bisa pertimbangkan mencari jurnal yang lain. Nah, itu kalian bisa pertimbangkan mencari jurnal yang lain. Itu poin pertama ya. Kemudian info berikutnya, untuk jurnal internasional yang non-quartile, artinya dia nggak masuk dalam Q4, Q3, Q2, Q1,
itu biasanya range-nya antara 1,5 juta sampai 4 juta. Sepengetahuan kami, antara 1,5 juta sampai 4 juta artikel processing charge-nya untuk terbit di jurnal yang internasional, Trade Scopus, tapi nggak punya kuartil. Dan itu range-nya 1,5 juta sampai 4 juta. Kalau kalian merasa keberatan dengan membayar 1,5 sampai 4 juta, maka opsi yang berikutnya adalah kalian harus pilih yang gratis. Pastikan kalian sudah melihat datanya berapa lama rata-rata si editor jurnal itu memproses, mereview jurnal yang gratis itu. Kalau nanti ternyata terlalu lama, sementara kalian mungkin nggak punya waktu banyak, cari yang lain. Itu poin pertama. Poin kedua yang penting adalah di tahun depan itu semua mahasiswa ya, itu kalian punya opsi untuk berkoordinasi dengan si dosen untuk ngambil hibah, ngambil kompetisi hibah yang dananya itu bisa mensupport penelitian kalian. Dananya itu bisa nanti kalian gunakan untuk membayar publikasi, untuk membayar SPP, dan lain-lain. Itu solusi yang kedua. Nanti di tahun depan, itu kalian bisa, tapi ini yang baru mulai ya, yang baru mulai proposal, itu kalian bisa menggunakan opsi itu, berkomunikasi dengan ibu bapak dosennya bahwa Bapak, Ibu, kalau misalnya ada opsi untuk mengambil hibah, mohon diinfokan. Nanti kami bantu untuk memproses proposalnya, sehingga nanti dari dana hibah yang didapatkan itu ada namanya skemanya untuk penelitian magister ya. Ini ada skema hibah untuk penelitian magister, yang dananya itu bisa mensupport semua biaya publikasi kalian, semua bahkan biaya kuliah kalian di semester terakhir. Misalnya sekarang semester berapa? Semester 3 kan? Di semester 4 itu nanti, itu kalau misalnya kalian komunikasikan, ya itu tergantung bagaimana cara kalian berkomunikasi ya. Artinya kalian ketika mengharapkan bantuan funding, pendanaan dari si dosen, maka itu setiap orang nanti bisa hasilnya beda-beda. Mungkin ketika si Alvin berkomunikasi dia bisa dapat fundingnya, tapi si Bambang mungkin nggak dapat gitu. Itu rezeki masing-masing. Itu saya nggak bisa mengintervensi di situ. Oke, jadi ada dua solusi kan ya. Solusi pertama tadi apa? Yang pertama adalah kalian bisa cari jurnal yang gratis. Kalau kalian nggak mau bayar. Nah kalau bayar itu tadi range-nya itu informasi yang dari Pak Indra antara 1,5 juta sampai 4 juta. Itu untuk yang non kuartil tapi Trade Scopus. Bisa dipahami ya? Oke, opsi kedua adalah kalian koordinasi dengan para ibu bapak dosennya. Bisa mungkin sekarang kalian membaca-baca informasi tentang hibah penelitian magister. Hibah penelitian magister. Kalian search itu. Itu nanti bisa kalian ambil di semester depan. Tapi ya tetap harus komunikasi dari sekarang. Mungkin dengan para dosennya, Bu Bapak, boleh nggak kami mohon bantuan untuk hibah penelitian magisternya, nanti kami coba susunkan proposalnya bekerja sama sehingga dananya itu kami harapkan bisa membiayai publikasi kami. Ya, kalaupun ada sisanya mungkin bisa membiayai sampai biaya kuliah kalian di semester 4. Biaya kuliah kalian berapa? 7,5 juta ya. 7,5 juta, katakanlah misalnya publikasinya mungkin 2,5 juta, misalkan kita 10 juta. Komunikasikan itu. Bisa nggak dengan proposal itu? Saya pikir kalau kalian bisa berkomunikasi dengan baik, itu bisa kalian dapatkan. Dan itu bisa kalian tanya ke senior-senior kalian yang sudah pernah melakukan pola seperti itu. Nah, itu opsi untuk menutup ataupun membiayai publikasi kalian bahkan sampai uang kuliah kalian nanti. Oke, saya pikir clear ya untuk opsi yang diseminasi ya. Masih ada pertanyaan lagi terkait ini? Cukup? Oke, lanjut ya. Lanjut lagi ke evaluasi. Evaluasi selain yang evaluasi 2 mingguan, maka evaluasi dengan program studi adalah evaluasi bulanan. Tadi sudah saya singgung juga di awal. Ketika kalian dalam 1 bulan kita lihat dokumentasinya, ternyata nanti macetnya di kalian ataupun nanti macetnya di dosen, nanti bisa dikomunikasikan. Kalau macetnya dengan kalian ya kami tinggal nanya, kalian mau ngapain? Mau kuliah apa enggak? Kalau nggak mau kuliah, yang mending di-save aja uangnya, simpan uang SPP-nya untuk bisnis, untuk apa, untuk modal nikah segala macam. Ya udah nggak usah kuliah. Sederhananya begitu ya. Karena kalian kan orang dewasa. Apa yang kalian ngabisin uang sekian juta, ngabisin waktu sekian jam, ngabisin energi, tapi nggak ada progresnya, kan gitu ya. Rugi kan? Tapi kalau misalnya macetnya di para ibu bapak dosen, nanti kami akan mengkomunikasikan di mana masalahnya. Oke, ini itu proses evaluasi yang 2 mingguan dan bulanan. Yang 2 mingguan itu kewajiban kalian. Kalian harus berkomunikasi dengan semua dosen 1 dan dosen 2, paling lama 2 minggu sekali. Kemudian nanti apa yang kalian lakukan akan kami cross check dalam evaluasi bulanan. Itu akan kita lakukan mulai di bulan September. Jadi September kalian harus progress report ke kami. Dan khusus untuk kalian yang masih berada di luar kota, masih mungkin belum ada rencana untuk kembali ke Medan,
progress report nanti akan diusahakan ataupun akan dikondisikan untuk luring. Nanti kalian harus datang ke kampus. Nanti kalian informasikan untuk proses progress report itu akan dikondisikan kalian harus datang ke kampus. Kalian harus presentasi, harus ketemu dengan kami di kampus. Nanti kita bisa lokasikan di lantai 2 atau di pendopo ataupun nanti di depan gedung B. Oke, itu untuk proses evaluasi. Selanjutnya, oke. Udah selesai kayaknya. Kalau untuk lembarnya nanti tinggal diperbanyak ya. Untuk yang tadi kan, yang proposal dan proposal tadi, kalau misalnya masih kurang, tolong diperbanyak. Ini kan cuma 4 baris ya. Berarti kan kalau misalnya 2 dosen kan jadinya 6 baris, minimal butuh 6 baris ya. Maka silakan diperbanyak. Minimal setiap dosen 3 kali, berarti kan minimal 6 baris gitu. Silakan di print sendiri. Kemudian untuk yang ini untuk menjelang seminar hasil ya, yang formulir ini silakan diperbanyak sendiri dengan dosen 1, dosen 2 ini kan seingat saya berapa kali? 8 apa 16 ya? Sampai 8 kayaknya ya. 8 itu kan hanya 1 dosen ya. Nah, maka nanti kalian silakan tolong diperbanyak sendiri untuk 2 dosen. Lalu di sini kan ada tabel ya. Nah, nanti kalau misalnya ditanya, kalian harus bisa menjelaskan apa arti tabel ini. Tolong diperhatikan baik-baik supaya nanti tidak muncul pertanyaan kepada prodi. Ya, tolong perhatikan baik-baik apa arti tabel ini. Nanti ketika kalian konsultasi dengan para ibu pak dosen, ini kan ada di atasnya ada kolom kemajuan bimbingan, komentar pembimbing ya. Maka nanti para dosen pembimbing akan memberikan komentar terhadap progres kalian. Lalu di bawah itu ada tabel isinya 2 baris. Baris yang pertama, kemajuan penelitian sesuai dengan jadwal. Nah, itu pada saat kalian bikin konsultasi nanti kan ada timeline-nya ya. Misalnya proposal bulan Agustus, maka nanti kalian di timeline-kan atau ditargetkan bisa selesai di bab 3 itu minimal sampai bab 3 itu kapan? Di akhir semester ganjil ya. Yang gitu ya. Itu timeline target yang harus kalian dapatkan. Jadi di akhir semester ganjil itu kan di bulan Januari ya. Itu ya, Januari. Kalian harus sudah selesai sampai bab 3. Katakanlah misalnya kalian nanti datang di bulan 11 November. Datanglah kalian kepada para ibu pak dosen. Nanti yang baris ini, mudah-mudahan kelihatan ya, baris pertama yang kemajuan penelitian sesuai dengan jadwal, ibu bapak dosennya akan melihat sampai di bulan 11 itu kalian udah sampai mana. Misalnya di bulan 11 itu baru sampai bab 2. Sementara targetnya di bulan 1 harus sampai bab 3. Nah, nanti para ibu bapak dosennya bisa mengatakan apakah di bulan 11 sampai bab 2 itu statusnya excellent 100% atau masih 75%. Nah, ketika nanti kalian datang lagi di bulan 1 misalnya, dan bulan 1 kan targetnya kan selesai sampai bab 3 ya. Maka itu kalau selesai, maka itu statusnya excellent 100%, sesuai dengan target kan. Di bulan 1 sampai bab 3 minimal. Lalu baris berikutnya di bawah, itu kan ada probabilitas. Jadi misalnya gini, di bulan 12 misalnya si Bambang datang ke saya misalnya. Bulan 12 Bambang datang, itu masih di awal bab 2. Sementara di bulan 1 target kita kan harus selesai bab 3 kan. Maka saya bisa mengatakan ketika Bambang datang di bulan 12 masih awal bab 2, saya bisa mengatakan dia unsatisfactory atau justru poor 25%. Jadi yang di baris pertama, kemajuan itu adalah apa yang sudah dilakukan. Kan punya target kan, targetnya di akhir semester ganjil di bulan Januari itu harus sampai bab 3 minimal. Itu ketika mahasiswa datang sampai di posisi itu, misalnya katakan saya bulan 12, itu progres sampai di mana. Lalu yang berikutnya yang bawah itu proyeksi ke depan, probabilitas kemungkinan si Bambang bisa mencapai target. Jadi saya kasih contoh kasus lagi, misalnya Bambang datang di bulan 12 nih, ketemu saya sebagai doping 1. Lalu kemudian saya lihat di bulan 12 itu Bambang bisa sampai bab 2 tapi belum selesai. Maka saya bisa mengatakan si Bambang itu masih satisfactory atau justru unsatisfactory untuk sampai bulan 12. Nah, kemudian kan masih sisa 1 bulan ya. 1 bulan untuk timeline kita di bulan 1 selesai bab 3. Maka saya nanti ketika saya diskusi dengan si Bambang, saya nanya apa yang dia lakukan, apa masalahnya, saya bisa menilai, menjudge bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan Bambang, maka saya proyeksikan Bambang ini ketika nanti bulan 1, dia nggak akan selesai, unsatisfactory, untuk bisa sampai ke bab 3 di bulan 1 atau 1 bulan ke depan. Tergantung penilaian saya nanti. Dan berdasarkan hasil diskusi dengan si Bambang. Kalau misalnya nanti Bambang mengatakan saya tinggalkan semua pekerjaan saya ungsikan anak istri saya agar saya bisa menyelesaikan tesis saya, maka mungkin saya bisa mengatakan dia satisfactory. Kenapa? Karena saya bisa melihat komitmen dia, niat dia untuk menyelesaikan sesuai dengan target di bulan 1 sampai bab 3. Nah, itu beda antara yang di
baris kemajuan penelitian sesuai dengan jadwal dengan probabilitas penyelesaian tepat waktu. Yang baris atas itu adalah pencapaian, apa yang sudah dicapai. Baris yang kedua itu proyeksi ke depan. Itu nanti penilaian atau expert justice dari para doping. Nanti kalau misalnya para dosen nanya, kalian bisa menjelaskan seperti itu. Yang baris atas, kemajuan penelitian, itu adalah pencapaian sesuai dengan kalian datangin di tanggal berapa. Jadi pada hari itu sampai di mana progresnya. Yang baris kedua itulah proyeksi ke depan. Diprediksi bisa mendapatkan target apa enggak. Nah, mungkin seperti itu. Bisa dipahami yang tabel ini? Atau mau diulangi? Cukup? Oke, kalau cukup nanti itu yang harus kalian jelaskan ya, akan jelaskan. Nanti kalau misalnya datanglah dosen si Dina nanya ke saya, itu apa maksudnya tabel ini? Maka nanti saya akan menyalahkan si Dina. Dina tidak mendengarkan penjelasan saya. Dosen si Alvin datang nanya, apa maksud tabel ini? Maka nanti saya akan menyalahkan si Alvin. Karena sudah saya jelaskan pada saat sesi diskusi. Oke? Oke ya, clear ya? Oke, selesailah sesi sharing untuk jadwal dan buku bimbingan. Sekarang saya lihat dulu di chat ada berapa seperti itu. Chat pertama dari Pak Yusri. Pak Yusri, kalau misalnya untuk percepatan penyelesaian studi, untuk persyaratan publikasi setelah ujian tidak bisa. Ini publikasi tidak bisa setelah ujian. Karena itu sering bermasalah. Kenapa? Karena pada saat mahasiswa menggunakan dulu kan namanya surat pernyataan ya, surat pernyataan publikasi, surat pernyataan tes TOEFL, itu dia sudah wisuda, tapi dia entah mana-mana. Dan sekarang yang pola-pola seperti itu ijazahnya ditahan. Ijazah ditahan, kalian tidak akan bisa menyentuh ijazah itu sampai semua hutang itu selesaikan. Itu yang lalu. Sekarang kita nggak mau. Jadi kalian kalau mau seminar hasil, serahkan semua dokumen-dokumen itu. Serahkan sertifikat TOEFL, serahkan letter of concern, serahkan hasil cek plagiat. Kenapa? Karena banyak masalahnya. Ketika mahasiswa itu sudah wisuda, kemudian dia masih punya utang, itu dia kadang masih nyangkut di sistem informasi akademik. Gitu. Yang nanti ada yang sudah wisuda, sudah sidang, tapi datanya itu datanya masih aktif gitu. Jadi ketika status kalian masih aktif, lalu kalian menghilang sekian tahun, itu beban untuk program studi. Nah, itu konsekuensinya. Nah, itu yang kita minimalisir. Terlalu banyak masalahnya ketika mahasiswa diberikan keringanan dengan surat pernyataan penundaan publikasi, surat pernyataan penundaan sertifikat TOEFL, sudah cukup. Letih kita menghadapinya. Letih kami menghadapinya. Jadi sekarang dari awal sudah kami sampaikan, cerita seminar hasil kita fair aja. Kalian sudah punya publikasi, kalian sudah punya draft publikasi, sudah punya sertifikat TOEFL, sudah lulus cek plagiat, silakan. Kami tidak akan menghalangi. Tapi kalau saya masih belum punya semua dokumen itu ya tahu diri lah, tahu diri. Jangan terlalu banyak meminta excuse ataupun mencari celah ketika kita yang bermasalah. Gitu. Sebenarnya posisinya itu permasalahannya di diri mahasiswa. Kami dari program studi berusaha semaksimal mungkin mengkondisikan supaya mahasiswa bisa selesai dengan baik, bisa mendapatkan hasil dengan baik juga, sehingga ketika kalian selesai, kalian keluar dari program studi, ada yang kalian banggakan, ada yang nempel di dalam memori kalian, ada yang bertambah dalam pengetahuan kalian, kompetensi kalian, bahwa kalian sudah pernah di drill, sudah pernah di training, sudah pernah di press sama di program studi, sehingga hasilnya itu memang kalian menjadi seorang magister komputer yang bisa berguna, bukan hanya dari aspek degree, gelar, status sosial kalian di masyarakat ataupun di kantor, tapi juga memang ada yang bertambah dalam diri kalian, kemampuan kalian. Mungkin itu juga. Pertanyaan dari Pak Yusri, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Yusri. Dan berikutnya, ini Pak Indra. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Pak Yusri. Pak Yusri Istanbul 2019 kan ya? Iya, Pak. Oke, Pak Yusri segera. Iya. Ini lagi dengan Pak Said, Pak, bimbingan. Oke, Pak Yusri. Mudah-mudahan lancar ya Pak Yusri. Lalu dari Pak Indra ada informasi bahwa ya program studi akan sharing daftar jurnal dan konferensi yang bagus. Jadi tadi kalau untuk jurnalnya itu kan jurnal internasional harus Science Focus walaupun tidak punya kuartil. Jadi walaupun tidak punya kuartil itu oke. Dan kalau masih bermasalah, kalau misalnya kalian concern punya masalah dengan biaya publikasi, tadi sudah saya sampaikan solusinya. Kemudian dari Suangli,
oke, yang gagal seminar literatur nanti akan ada tugas tambahan untuk membantu kalian supaya mengupgrade kemampuan kalian lagi, sehingga kalian siap menceritakan hal-hal yang sifatnya ilmiah terkait dengan si usulan ataupun proposal tesis itu. Tadi sudah saya sampaikan juga ya. Mungkin Suangli baru bergabung. Oke, untuk Suangli, program kami atas nama program studi, Pak Indra, Kak Umi, saya turut berduka untuk berpulangnya Ibunda. Mudah-mudahan semua bisa tabah menghadapi musibah ini. Oke, itu Suangli. Lalu untuk Putri, contoh kasus sudah sempro tapi belum daftar sampai tenggat waktu. Harus ekstensi. Oke, jadi kalau misalnya sudah sempro, kemudian misalnya 2023 ya. Nah, ini kan 2023 ini mahasiswa harus selesai, artinya lulus sidang itu 16 Agustus yang 2022 ya. Misalkan kondisinya sama, misalkan 16 Agustus 2023 itu limit untuk kalian udah sidang. Lalu kalian belum udah pasti harus bayar SPP lagi. Oke, nanti kemudian mudah-mudahan terjawab ya si Putri. Oh, dari Asan. Nah, untuk IEEE itu bisa. Tapi saya lupa apakah harus IP-nya harus di kampus atau bisa di luar. Akun USU itu bisa dipakai untuk mengakses IEEE, tapi sepertinya nggak semua ya. Nggak semua, kan banyak ya. Maksudnya siapa itu email USU-nya dipakai. Email USU untuk registrasi. Bisa ya, bisa. Bisa, ya, tapi sifatnya sementara. Karena nanti setelah student nantinya nggak lagi kan. Oke. Cuma nanti apakah bisa dari luar USU atau harus di USU, Pak Indra? Ngaksesnya, Pak Indra? Kalau yang akses IEEE, kalau mau download artikel itu memang bisa dari mana saja. Kan sudah dikasih perpustakaan waktu itu login USU-nya. Tapi kalau yang ditanya Asan ini maksudnya gini, Pak. Dia mau punya akun ResearchGate dan IEEE gitu kira-kira. Bolehkah pakai email student USU gitu maksudnya? Oh, gitu ya San ya. Kalau sih boleh-boleh aja sih. Cuma nanti seperti dibilang Pak Indra, kalau misalnya kalian lulus ya dia berarti kan sudah nggak bisa dipakai lagi akun emailnya. Iya Pak, benar Pak. Saya pengen itu Pak, ada berapa jurnal sih Pak yang mau saya download? Tapi kan dia ada minta institusi dan email yang di institusi tersebut Pak. Maksud saya apakah email itu bisa dipakai Pak di IEEE ataupun di ResearchGate itu Pak? Oke, bisa ya, saya ingat saya memang bisa sekali ya, bisa. Halo Pak. Bisa. Oke ya San ya. Ya Pak. Oke, silakan. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum kita close. Saya harus keluar dari kampus. Silakan si Priljan mungkin. Silakan si Priljan. Silakan Priljan. Silakan si Priljan. Priljan bisa dengar suara saya, Priljan? Halo? Oke, silakan Priljan. Ya, terima kasih Pak buat kesempatannya. Izin bertanya Pak mengenai plagiat nih Pak. Untuk terutama untuk tinjauan teoritis, misalnya kita ambil dari sumber jurnal dan sumbernya kita buat, apakah itu termasuk plagiat, Pak? Kemudian untuk bimbingan ke dosen pembimbing, Pak, apakah kita bimbingan langsung kita berikan ke dosen pembimbing dari bab 1 sampai bab 3 atau bisa per bab? Terima kasih, Pak. Oke, saya mungkin jawab ke pertanyaan kedua dulu ya. Kalau pertanyaan kedua, ketika kalian dischedule-kan untuk diskusi konsultasi per 2 minggu, saya pikir nggak mungkin kalian bisa datang plek dengan 3 bab seperti itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sekali datang langsung 3 bab, 4 bab, 5 bab sekalian. Karena menghilang, tiba-tiba datang plek dengan setumpuk. Itu nanti dosennya biasanya nggak mau meriksa. Saya juga nggak tertarik untuk meriksa ketika mahasiswa datang plek satu draft tesis. Maka nanti ketika kalian dijadwalkan diskusi per 2 minggu, itu nggak mungkin kalian datang dengan satu tumpuk bab 1, bab 2 sampai bab 3 ataupun sampai bab 5. Itu pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dibantu Pak Indra. Pak Indra bisa dengar Pak Indra? Bisa dengar. Ya, jadi kalau berkaitan dengan plagiat, ya ini untuk semua. Itu kalau kita bicara bab 2, ya sebaiknya jangan melakukan tindakan plagiat.
ya kan, yang sifatnya walaupun dia di reference atau disitasi. Jadi kalau kita rujuk, kita tulis gitu ya, sumbernya dari mana. Tapi yang dilakukan oleh kalian itu copy paste, tidak kemudian melakukan interpretasi atau melakukan paraphrasing gitu terhadap apa yang dibaca dan dipahami. Maka itu kan kenanya tetap plagiat. Jadi plagiat itu bermacam-macam, ya meskipun nanti disebutkan sumbernya, tapi copy paste dari literatur yang dirujuk kena juga, itu namanya plagiat. Ya. Tapi yang disarankan sekarang adalah bagaimana membangun literatur review di bab 2 itu dengan baik, sesuai dengan pada umumnya. Jadi biasanya kalian baca paper, pahami papernya, isinya pahami, kontennya pahami, terus tuliskan kembali di bab 2. Jadi bukan belajar copy paste gitu. Ya, ini kebanyakan yang ditemukan di Turnitin itu copy paste. Sehingga jangan salahkan Turnitinnya, ya, karena dia akan mendeteksi kemiripan itu. Nah, parafrase juga bukan sembarangan parafrase. Seenaknya parafrase, oh ini pasif jadi aktif, itu juga nggak bisa. Gitu ya. Jadi nanti saya share, ini ada link bagus nih, bagaimana cara menulis literatur review di bab 2 ya, untuk tesis. Mungkin Pak Ade udah mau nambahkan, silakan. Halo Pak Ade, suaranya nggak dengar. Tadi siapa yang nanya ya? Prijen, Pak. Oh, Prijen. Mungkin gini Pak Indra, ketika dia mengambil referensi, itu kan nanti otomatis dia muncul ya nama si autornya, judulnya, itu kan ketika dijalankan dibaca oleh si Turnitin itu kan sering yang kebaca ya, kebaca similarity-nya karena emang dia namanya juga referensi, pasti akan sama ya. Autornya, judulnya, nama jurnalnya. Nah, untuk mungkin saran dari mahasiswa mungkin minta saran terkait itu Pak Indra. Memang kita ketika kita mahasiswa nanti menuliskan daftar pustaka itu nggak kebaca dalam sebagai plagiarisme gitu Pak Indra. Oh, daftar pustaka atau bab 2? Daftar pustaka mungkin Pak Indra. Kan daftar pustaka nanti kan kita masukin dalam daftar pustaka ya, berapa sekian puluh paper. Nah, itu kan akan selalu sama ya. Namanya juga daftar ya, dalam aturan Turnitin yang diajarkan oleh instruktur Turnitin dari Singapura waktu itu, reference itu tetap jadi masuk di dalam pemeriksaan karena porsinya makan porsi paling banyak itu 2% dari total keseluruhan Pak Ade. Jadi tetap itu dilihat karena kadang-kadang ada nanti reference itu diambil dirujuk dari tempat yang sama. Karena dulu pernah kalau kita exclude, kita nggak periksa, ternyata pas kita periksa dari nomor 1 sampai nomor 40 misalnya begitu, itu dari sumber yang sama. Misalnya skripsi siapa gitu ya, semuanya atau tesis siapa gitu, di copy paste. Nah itu makanya kemudian kebijakan universitas reference kita masukkan karena porsi pengecekannya paling 2%. Yang paling banyak ditemukan itu di bab 2. Bab 2 itu karena mayoritas mahasiswa pasca atau mahasiswa S2 S3 itu di USU ini adalah melakukan copy paste. Jadi dia bukan menulis ulang dalam arti memparafrase dan menginterpretasikannya kembali, tapi dia semacam petikan, kutipan gitu. Sementara di kita tidak terlalu banyak kutipan. Nah, kira-kira begitu sih Pak Ade. Jadi kayak rumus diambil dari orang itu nggak terlalu banyak, tapi penjelasannya itu selalu sama gitu. Misalnya menjelaskan bab 2 itu pasti selalu akan kena banyak di situ. Oke, berarti untuk di daftar pustaka sendiri itu bobotnya 2% ya Pak Indra ya? Paling banyak kalau semua kena diperiksa, terstabilo semua itu 2%, Pak Ade. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya Prijen dan teman-teman lain, karena namanya daftar pustaka ya pasti sama lah, nggak mungkin beda kan. Cuma nanti bedanya adalah pada saat mengisinya, mensitasinya di bab 2 itu wajib berbeda. Situ nanti kalian menggunakan cara-cara yang disebut dengan paraphrase. Coba dipelajari teknik paraphrase. Kemudian udah ya Prijen ya, kayaknya udah ya Prijen. Baik Pak, terima kasih Pak. Terakhir lah ya ke si Alvin. Proyek email USU, kalian belum punya email USU? Semua belum punya? Belum Pak. Baru tahu Pak. Pak Indra, mereka kemana ngomongnya? Ke PSI atau kemana ini? Mahasiswa ke Pusat Pelayanan Terpadu Universitas Sumatera Utara di Biro lantai 1 dari pintu masuk lurus. Oke, lantai 1 masuk lurus. Nanti mungkin kalian bisa minta tolong sama Cindy yang nongkrong di biro nanti.
Tadi bantu ya Cindy, teman-temannya habis Cindy ya ngambil email Baik, ini. Pak. Oke, itu pertanyaan pertama dari Alvin. Lalu untuk Sinta 3 untuk Stambuk 2021 dan 2020 yang akan memulai proposal itu tidak diizinkan untuk submit ke Sinta 3 lagi. Itu kebijakan Prodi yang menaikkan levelnya daripada aturan yang lama. Yang lama kan Sinta 3 ya, minimal. Tapi khusus untuk kalian 2021 dan 2020 itu levelnya dinaikkan. Kalian harus ke jurnal internasional Trendescopus walaupun tidak punya kuartil minimal, atau ke proceeding internasional yang terindeks Scopus. Itu pertanyaan kedua. Lalu kemudian yang ketiga, ya untuk yang konferensi metode nasional itu di USU yang setahu saya di teknik ada 2, di fakultas kita juga ada 1 biasanya. Tapi kalaupun sekarang kan cukup gampang ya cari informasi dan kita juga bisa memanfaatkan opsi untuk hybrid ataupun kalau bisa kita daring aja. Itu pertanyaan ketiga. Saya pikir sudah terjawab semua. Oke lah, 1 pertanyaan terakhir, silakan. Sudah 1 jam 45 menit kita berdiskusi. Ada lagi pertanyaan terakhir? Cukup? 3, 2, 1. Oke, close. Dodo. Itu ada pertanyaan di chat itu. Minimal pemeriksaan Turnitin 20%. 20 apa 25? 25% ya. Oke, 25 ya, terjawab ya. 25 ya Putri. Oke, cukup ya. Cukup saya pikir. Oke, clear ya. Bisa kita akhiri sesi diskusi kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan sesi diskusi ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan proses akademis yang harus wajib kalian jalani untuk menyelesaikan studi. Proses penelitian tesis itu bisa saya jamin susah. Susah dalam tanda petik menyakitkan. Jadi kalau kalian berharap itu hal yang mudah, bisa banyak jalan, bisa banyak excuse, lupakan dari sekarang. Saya ulangnya sekali lagi, saya tidak mengkondisikan hal-hal yang buruk ataupun menakuti, tapi memang penelitian tesis itu pasti susah. Tapi begitu pun ada caranya. Ada caranya untuk bisa menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Nah, kita kan pasti akan selalu menghadapi permasalahan, kesulitan dari semua, mulai kita bangun tidur, nanti bagaimana kita bisa ke kampus ataupun ke lokasi pekerjaan, ataupun nanti yang ibu-ibu mama harus belanja, nanti kenapa harganya mahal semua, sampai kita mau tidur lagi banyak kita pikirkan. Semua kita punya banyak masalah. Tapi apalagi nanti kalau yang sifatnya penelitian tesis, yang sifatnya sangat akademis, itu pasti susah. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin dari sekarang untuk mendapatkan momen seminar hasil paling lama di bulan Juli 2023. Juli 2023 sepertinya lama, tapi yakinlah kalian proses itu akan sangat cepat, sangat singkat, sehingga tiba-tiba kalian harus sudah terdesak untuk mengkondisikan ataupun menjalani jadwal itu, atau kalian harus bayar SPP lagi. Atau nanti seburuk-buruknya ketika kalian sudah habis masa studi, kalian harus diarahkan untuk drop out ataupun putus masa studi. Jadi kita otomatis tidak ingin kalian mengalami hal-hal buruk seperti itu, putus masa studi ataupun mengundurkan diri. Maka dari sekarang kami ajak kalian berdiskusi, manfaatkanlah momentum ini untuk reminder, untuk merefresh semua beban pikiran, pola pikirnya bahwa ada beban yang harus diselesaikan dalam 2 semester ke depan, khususnya untuk yang Stambuk 2021. Kalau yang Stambuk 2020-19 itu otomatis maksimal 1 semester lagi lah ya Pak Yusri ya. Dan juga khususnya untuk teman-teman yang 2021, beban kalian maksimal targetkanlah bikin mindset dalam diri kalian maksimal dalam 1 tahun ke depan kalian sudah selesai. Itu yang kami harapkan, itu yang kami inginkan, dan kami coba mengkondisikan, membantu, mensupport kalian supaya kalian bisa mendapatkan target itu selesai dalam paling lama 1 tahun ke depan atau total 4 semester. Mudah-mudahan niat kami ini sejalan dengan niat kalian. Jadi kalian juga pengen selesai tepat waktu, kami juga ingin kalian selesai dengan baik, sesuai dengan jadwal juga. Itu saja sebenarnya inti dari proses bimbingan ini, arahan buku panduan yang di-set Pak Indra. Kita ingin kalian bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Sehingga nanti ketika selesai, kalian memang punya kebanggaan, punya tambahan pengetahuan, bukan hanya status sosial sebagai seorang magister komputer, tapi juga kemampuan, kompetensi, keahlian yang memang bisa kalian dapatkan selama menjalani proses penelitian tesis. Terima kasih untuk waktunya. Kita nanti akan ketemu lagi dalam sesi seminar proposal dan waktu yang akan mungkin 1 bulan ke depan. Oke. Kita akhiri sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.